Tuh, ini kan nempel hidung saya tuh. Ini kan nggak bau ini. Karena ini bisa menghilangkan bau. Ini terus bisa merontokkan luka, terus menghilangkan bau, terus ini untuk memperbaiki sel yang rusak. Ini. Terus ini untuk multinya, bismillahnya ini itu semua. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan bagaimana cara pengobatan dari jarak jauh atau pengobatan yang pasien tidak bisa ke tempat terapi Banyuurip Bekasi. Karena apa? Sekarang di Indonesia ini lagi wabah, yaitu wabah virus global, yaitu virus corona. Ini banyak pasien yang tidak bisa datang ke sini atau mengikuti program pemerintah, yaitu untuk diam di rumah. Sedangkan si pasien yang sakit butuh terapi dan butuh pengobatan. Maka untuk mengobatinya atau cara mengobatinya, maka untuk terapi Banyuurip saya sarankan yaitu pengobatan dengan jarak jauh atau pengiriman ramuan ke tempat tujuan. Walaupun hanya dikirim atau tidak bisa ke tempat sini, bila melakukan cara pengobatannya sesuai prosedur, sesuai saran terapis, insya Allah akan berhasil dan insya Allah juga akan sembuh atas izin Allah. Ya, ini saya akan jawab pertanyaan, Pak. Ini untuk pengiriman untuk wilayah yang di luar pulau, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari luar negeri juga. Ini untuk pertanyaan untuk sakit diabetes. Pak, bagaimana cara untuk mengobati luka diabetes yang sudah parah? Ini yang sudah parah, bagaimana cara pengobatannya, sedangkan kami tidak bisa datang ke tempat terapi Bapak di Bekasi. Oke, akan saya jawab. Untuk cara pengobatan terapi untuk diabetes yang sudah luka, baik itu diabetes maupun eksim maupun apapun jenisnya yang berhubungan dengan luka, itu caranya adalah, dan ramuannya itu yang satu adalah ini, namanya kumkum pamungkas. Kumkum pamungkas ini berfungsi untuk anti kuman, antibakteri, merontokkan luka-luka yang busuk, menghilangkan bau yang busuk, dan ini juga berantivirus atau anti kumannya. Ini direndam pakai ramuan ini kurang lebih 2 jam pakai ini direndamnya. Bila lukanya parah, bernanah, atau sudah terjadi gangren atau lukanya sangat-sangat parah banget atau sampai kelihatan tulangnya, maka ditambah direndam dengan ramuan ini, Usodo Pamungkas. Ini bertujuan untuk meregenerasi sel atau meregenerasi kulit yang sudah rusak. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga akan menyapu bila tadi ramuan kumkum kurang, masih ada sisa-sisanya, ini maka sebagai pembersihnya atau sebagai pamungkasnya. Dan ini juga bisa dibuat minum sebagai antivirusnya atau anti kumannya, atau untuk menaikkan imunitas tubuhnya termasuk demam. Pakainya ini direndam kurang lebih 3 jam. Setelah itu baru pakai ramuan Banyuurip ini, ramuan multi ini, yaitu diminum, ditaruh bawah lidah, terus dibalurkan yang luka, termasuk dikompres yang luka diabetesnya, yang terakhirnya baru mata. Oke, untuk cara pengobatannya, lihat
video di bawah ini. Nah, ini untuk cara menanganin kasus untuk diabetes Mas ya. Diabetes sudah luka parah seperti ini. Ya, ini caranya nanti saya ajarkan agar bisa terapi untuk di rumah. Ini Mas, syuting nih. Dari sini muter. Ini kondisi bawah, silakan syuting nih bawah. Angkat dulu. Angkat lagi. Nah, itu kondisinya seperti itu. Terus yang bawah tuh. Seperti ini yang bawah ini. Terus sini, bawah sini, ini. Nah, seperti itu. Nah, terus gini. Nah, di bawah seperti itu ya, kondisinya sangat parah. Ini sedang perawatan untuk terapi di Banyurip, Bekasi. Dikasih plastik kayak gini, kita rendam dengan kungkum ini untuk anti kuman, untuk antibakteri dan antivirus. Ini bertujuan untuk merontokkan diabetes ini, merontokkan kudis, terus melarutkan bau atau menghilangkan bau. Ini pokoknya ini multi untuk luka-luka baik yang busuk maupun yang enggak, mau yang kudis, termasuk antivirus untuk membersihkan antivirus pengganti alkohol atau sanitizer. Seperti ini Pak. Nah, ini sambil nunggu direndam, ini ramuan Banyurip diminum 3 kali sehari untuk tekanan darah normal, yaitu 1 hari pagi, 1 hari sore, 1 hari malam diminumkan. Nah, ini ya 1 sendok ditelan Bu. Nah, ditelan, tarik nafas, dibuang. Kalau memuntah dimutahkan. Nah, setelah diminum ini ditunggu mutah atau tidak. Kalau tidak mutah dilanjutkan, setiap habis minum ditaruh bawah lidah, tahan 25 menit atau lebih, lalu nanti dibuang gitu ya. Silakan taruh bawah lidah, tahan 25 menit. Ditaruh bawah lidah bisa cair ya. Ini 50% khasiatnya ditaruh bawah lidah. Ntar dibuang, kalau dia penuh, ludahnya penuh dibuang. Ya. Ludahnya penuh baru dikeluarin, ya. Jangan ditelan ya, ya. Dibawa cairan di bawah lidah. Ya, taruh bawah lidah. Ya, sekuatnya nggak apa-apa. Bisa lama ya, Nek. Ya. Taruh bawah lidah. Iya, di bawah lidah taruhnya. Nah, nanti di bawah lidah. taruh bawah lidah, tahan 25 menit, khasiatnya 50%, dan juga untuk antibakteri bila ada virus di bawah lidah atau tak ada virus di mulut, ini untuk melarutkannya. Ini terus dibalurkan, setelah ditaruh bawah lidah dibalurkan di kepala. Ini untuk menenangkan dan merelaksasikan otak atau saraf otaknya. Ini biar bisa tenang dan bisa tidur juga lebih rileks. Lakukan 2 kali, pagi habis mandi sampai sore, sama malam mau tidur sampai pagi. Oke, ini setelah direndam dengan ramuan kungkum ini kurang lebih 2 jam, terus dibuka, dilanjut direndam pakai Usodo Pamungkas ini selama kurang lebih 3 jam. Ini juga bisa diminum. Ini sekali minum kurang lebih 1 gelas aqua atau setengah gelas aqua. Ini diminumnya bisa 3 kali, pagi, sore, malam, dalam kondisi perut kosong, tidak lapar, tidak kenyang. Ya, ini setelah direndam pakai ini 2 jam, terus dilanjut pakai Usodo Pamungkas ini 3 jam. Terus langkah selanjutnya adalah dibersihin Pak dengan ramuan Banyurip ini. Ini bersihin. Jadi sebelum dibungkus ini dibersihin dulu. Sebelum dibungkus dengan kompres pakai kapas yang sudah dibasahi dengan Banyurip ini kita bersihin dulu. Ya, ini kita bersihin. Angkat Pak. Nah, ini kita bersihin. Nah, kayak gini. Tuh. Lukanya langsung keluar. Uang yang dari situ uang
Nah ini kapas ini sudah kita basahi dengan ramuan banyu urip, terus kita bungkus. Ini boleh, itu boleh. Kita bungkus. Nanti kalau kurang gede disesuaikan. Setelah dibungkus kayak gini, kita wrapping Pak selama 12 jam. Kalau sekarang pagi dibersihin, berarti besok pagi baru dibuka. Nah, nanti yang kotor-kotor ini besok lebih bersihnya besok Pak ya. Untuk pertama ini nggak bisa bersih karena tadi masih bekas, jadi kita nggak bisa dipaksain Pak. Iya. Jadi jangan dipaksa. Nah ini untuk antivirusnya juga Pak, anti kuman, anti tetanusnya juga. Ini mau sampai selangkangan nggak apa-apa. Oh, kayak gini nggak bau Pak tuh. Ini kan udah deketin saya ini nggak bau, beda. Kalau dikasih, karena ini bau ini karena tadi masih bekas-bekas kayak kapur sirihnya. Nanti kalau udah itu nggak bau lagi, udah bersih. Tuh, ini kan nempel hidung saya tuh. Ini kan nggak bau ini. Karena ini bisa menghilangkan bau. Ini terus bisa merontokkan luka, terus menghilangkan bau, terus ini untuk memperbaiki sel yang rusak ini, terus ini untuk multinya, bismillahnya ini semua. Oke, ini dilakukan pembungkusan ini lakukan setiap hari, yaitu pagi terus sampai nanti besok pagi lagi. Dan ini jangan kena air, kalau kena air tambah parah lukanya ini. Jadi harus disiplin, lakukan setiap hari seperti ini. Kalau lukanya parah direndam dengan Usodo Pamungkas. Itu untuk cepat memulihkan Pak. Tadi hitam nanti akan jadi coklat, jadi kuning. Setelah kuning memerah, setelah merah dia akan sembuh, menutup lukanya. Ini pengalaman saya. Jadi soal berapa lama, berapa waktunya tergantung kedisiplinan si pasien itu, keluarganya, bagaimana merawat di rumah. Yang kedua harus bisa menjaga pola makannya juga ya. Ini lakukan teknik seperti ini, teknik pakai ramuan banyu urip Bekasi ini lakukan setiap hari Pak ya. Ya ini caranya seperti itu. Pertama direndam pakai ini 2 jam, namanya Kungkum Pamungkas. Terus yang kedua pakai Usodo Pamungkas, ini bisa diminum, sekali minum kurang lebih setengah gelas atau 1 gelas boleh. Terus dilanjut ini diminum, ditaruh bawah lidah, terus dibalur atau dikompres, terus dibungkus. Terakhirnya mata, untuk ibu mata bisa dilewatin dulu ya. Oke, semoga cepat sembuh di terapi banyu urip Bekasi.